menuju ke stasi Sawahan. Mari kita ke Sawahan.
damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore, selamat datang, selamat hari Minggu diucapkan kepada kita semua. Selamat sore. Selamat pulang, orang ada tamu bule. Kita senang karena ada tamu bule hari ini. Hari ini kita semua memasuki hari Minggu biasa yang ke-13 dan oleh sabda Tuhan pada hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan apapun persoalan kita, apapun sakit dan penyakit kita, ketika sakit dan penyakit persoalan itu diserahkan kepada Tuhan, maka akan terjadi mujizat, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi keselamatan di sana. Itulah yang terjadi dalam Injil yang akan diperdengarkan kepada kita semua pada hari ini. Orang sakit datang kepada Tuhan, menjamah jubah Tuhan dan mengalami kesembuhan. Marilah para saudaraku terkasih, kita mempersiapkan perayaan suci ini dengan pertama-tama tunduk di hadapan Tuhan, menyesali kelemahan dan keterbatasan kita supaya pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kasih sayang. Engkau selalu menghendaki yang baik bagi manusia, bukan yang jahat. Engkau tak hendak menyerahkan kami kepada penderitaan dan maut, tetapi memperuntukkan kami bagi kebahagiaan. Kami mohon berilah kami nafas kehidupan baru bila tertimpa oleh kesesakan. Bangkitkanlah kami untuk kehidupan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajainya. Maka kesucian dibakar, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk pembakaran dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka mau masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Jairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, asal kusentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menyentuh pakaianku? Murid-muridnya menjawab, kau sendiri melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya,
siapa yang menyentuh aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang berribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Stefanus, kalau Bapak Stefanus sakit berat lah. Siapa yang pertama Bapak Stefanus pikirkan? Atau tempat mana yang pertama yang dipikirkan? Pasti pikir dokter, berarti rumah sakit. Mei, kalau kau sakit lalu sudah mau mati begitu, kira-kira siapa yang kau pikir pertama? Tempat mana yang kau tuju pertama? Rumah sakit. Tuhan, rumah sakit. Kira-kira suster kata kalau sakit begitu, siapa yang harus dituju dan tempat mana yang harus dituju? Oh, kita minyak suci. Kedua, saya belum puas, jadi kita tanya saja kepada Pak Rasidi. Pak Rasidi, kalau Pak Rasidi sakit, tempat mana yang pertama dituju? Pas terang, cari saya ternyata. Nah, dalam pengalaman hidup umat manusia, ketika orang-orang itu dia sakit, yang pertama tuh biasanya kita pikir begini, wah, saya sakit ini, maka yang pertama kita pikir adalah dokter. Sakit mata masuk cari dokter mata, menuju ke rumah sakit. Sakit jantung masuk kita cepat-cepat berpikir dokter jantung ada di mana.
dokter jantung. Nah itu manusiawi dan sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan bahwa ternyata kita semua keliru. Yang pertama yang harus kita pikirkan itu adalah Tuhan dulu. Pikir Tuhan dulu bahwa Tuhan, saya sementara sakit. Maka minta dulu kepada Tuhan, baru pergi ke rumah sakit. Nah, kalau orang minta kepada Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan dia akan bilang begini, bahwa kau pergi saja ke dokter Budi, nanti kamu pasti akan sembuh di situ. Kau pergi ke rumah sakit itu dan kamu pasti akan sembuh di sana. Tapi yang terjadi adalah pengalaman hidup manusia. Waktu dia sakit, dia keluar dari kamar, langsung pesan ambulans. Lalu dia berpikir kalau sampai di rumah sakit dia mengalami kesembuhan. Ternyata sampai di sana ada yang sakit lebih parah lagi ketimbang tinggal di rumah. Ternyata ada yang belum sampai di depan rumah sakit sudah lewat terlebih dahulu. Karena belum berdoa sudah jalan. Tapi satu hal yang kemudian yang minimal kami yang sering memberikan minyak suci kepada orang-orang sakit di rumah-rumah sakit untuk menegaskan bahwa yang pertama yang harus dipikirkan adalah Tuhan. Bahwa ketika seorang dokter dia merawat orang sakit, memberi obat kepada mereka, lalu sakitnya berat, dan ketika kita semua yang adalah keluarga duduk di ruangan di luar, kalau orang sakit berat, biasanya dokter akan keluar dan mengatakan apa? Ya, kita berdoa saja sekuat tenaga supaya ada mujizat di sana. Nah itu, sehebat-hebat apanya dokter, pada akhirnya dia keluar dan dia bilang kepada keluarga, kita berdoa semoga mujizat terjadi supaya kesembuhan terjadi di sana. Berarti dia tidak mampu melakukan sesuatu di sana sehingga terjadi kesembuhan di situ. Ujung-ujungnya dia akan kembali kepada Sang Pencipta, Sang Ilahi. Dia harus minta petunjuk kepada yang ilahi, yakni Tuhan. Maka benarlah hari ini kita semua disadarkan, orang sakit dia harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, saya kutip beberapa kisah penyembuhan orang sakit disembuhkan dalam ayat-ayat suci, kitab suci. Dan dari semua ayat-ayat ini kemudian dikisahkan dengan sangat baik. Orang sakit itu mereka tidak pernah ke dokter. Yang pertama mereka datang mencari adalah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan kesembuhan terjadi. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dalam Injil Matius bab 8 ayat 14 sampai 15. Dalam kisah itu dikatakan ibu mertua Simon mengalami sakit. Lalu Yesus bersama murid-murid diundang datang ke rumah mertua Simon yang sementara sakit. Yesus ada di situ, perjumpaan terjadi di situ, dan kesembuhan juga terjadi di sana. Yang kedua, dalam Injil Matius bab 9 ayat 20 sampai 22. Wanita yang telah lama menderita sakit lalu kemudian mengalami penyembuhan. Nah, dalam Injil pada hari ini. Lalu dalam Injil Lukas bab 17 ayat 12 sampai 14 itu adalah kisah penyembuhan 10 orang kusta. Apa yang terjadi dengan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan? Pada waktu 10 orang kusta ini ada di situ, mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di situ. Nah, orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diasingkan. Tapi kemudian mereka datang berdiri, lalu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus mendengar teriakan orang-orang ini, 10 orang ini, lalu kemudian mendekat dan kemudian mentahirkan mereka, menyembuhkan mereka. Orang-orang kusta ini kemudian mereka bahagia karena Tuhan menunjukkan kuasa-Nya atas mereka yang selama ini diasingkan oleh warga masyarakat. Mereka menderita karena sakit kusta itu. Atas perjumpaan dengan Tuhan, maka terjadi kesembuhan di situ. Lalu dalam Injil Matius bab
2 ayat 10 sampai 11, orang lumpuh disembuhkan. Lalu yang berikut dalam Injil Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Nah, itu dikisahkan tentang kisah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, dalam kisah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda itu dikatakan dengan sangat baik bahwa ada petunjuk kalau kolam itu airnya sudah mulai bergerak, maka orang harus cepat-cepat menceburkan diri ke dalam kolam itu, maka mereka pasti akan mengalami kesembuhan. Nah, orang lumpuh ini dia tidak bisa masuk ke dalam kolam Bethesda itu karena menurun dan dia mengalami kesulitan, apalagi dia sedang lumpuh. Nah, apa yang terjadi di situ? Yesus ada di dekat kolam itu. Lalu ada percakapan dalam Injil Yohanes itu 5 ayat 7 sampai 8. Percakapan antara Tuhan Yesus dan orang lumpuh itu. Loh, kenapa kamu tidak turun? Lalu orang lumpuh ini dia bilang, saya sebenarnya mau masuk ke situ, tapi saya tidak bisa melakukannya karena saya lumpuh. Dan orang-orang tidak mau membantu saya. Apa yang terjadi? Yesus mendengarkan kata-kata orang ini dan dia katakan kepada orang ini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini mengalami kesembuhan karena perjumpaan dengan Tuhan. Lalu, kisah penyembuhan yang terjadi dalam Injil Matius yang diterangkan dengan sangat baik, di mana ada orang lumpuh yang disembuhkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus dia ada dalam sebuah rumah dan banyak sekali orang datang untuk menghuni rumah itu untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi masalahnya adalah ketika mereka datang ke situ, rumah sudah menjadi penuh. Tapi orang-orang ini tidak habis akal. Mereka mencoba untuk memasukkan orang sakit ini ke dalam rumah itu. Lalu apa yang mereka buat? Dalam Injil Matius dikatakan dengan sangat baik. Mereka naik di atas bumbungan rumah itu, lalu kemudian mereka coba keluar genteng yang ada di atas itu, lalu mereka pakai tali dan mereka masukkan orang lumpuh itu dari atas sana, tepat di depan Yesus. Bisa dibaca dalam Injil Matius itu, tepat di depan Yesus. Yesus melihat pengalaman orang itu, lalu kemudian dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Nah, dari semuanya itu, semua kisah penyembuhan dalam Injil, pada akhirnya kita mungkin yang ikuti seharian pasti masih ingat dalam Mazmur baik pengantar Injil, misa pada hari Jumat kemarin. Dalam baik pengantar Injil pada hari Jumat kemarin, diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 17, bunyinya adalah, Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi dari semua kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dari semua sakit dan penyakit umat manusia, Injil Matius ini merumuskan dengan sangat baik. Nanti kalau pulang silakan baca ayat ini. Dalam keadaan sakit apapun, dalam penderitaan apapun, ingatlah ayat suci pada hari ini. Injil Matius bab 8 ayat 17. Saya baca ulang. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apapun kelemahan kita, ingat bahwa bukan kita sendiri yang menanggung, tapi Tuhan juga menanggung. Apapun sakit kita, bukan kita sendiri merasa sakit, tapi Tuhan juga mengalami pengalaman itu, maka Dia juga menanggung sakit kita. Maka syaratnya hanya satu, ketika manusia sakit, dia harus datang mencari dan menemukan Tuhan. Maka kita dengarkan dalam kisah Injil pada hari ini, dua kisah penyembuhan dan kebangkitan. Tadi dikatakan apa? Orang ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya baca-baca, berarti 12 tahun mengalami pendarahan, darahnya masih ada, berarti dia donor darah terus. Selama 12 tahun dia menderita. Dan inilah pengalaman hidup umat manusia. Sekaya-kayanya kita umat manusia, uang seberapapun yang kita miliki, lalu kita sokong dengan harta kekayaan kita, coba kita lihat dalam pengalaman hidup
kita sudah kumpul uang banyak-banyak, habis itu ketika kita masuk ke rumah sakit, kalau tidak pakai BPJS dan lain-lain, nah, hari pertama kita cabut 1 juta, hari kedua sudah mulai 700, nah turun pelan-pelan, akhirnya, aduh, kita bilang begini, kalau tidak cukup lagi jadi apa? Bapak tua udah bikin uang dari Batak dari Medan, jadi sudah kasih kembali saja, Bapak tua tinggal di rumah saja. Ya karena memang uang sudah habis. Nah itu persis yang terjadi dengan orang perempuan ini. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tidak tersembuhkan, bahkan lebih parah. Dan tadi Injil mengatakan apa? Dia sudah berobat kemana-mana, bahkan seluruh hartanya habis, uangnya habis untuk biaya pengobatan itu. Tapi apa? Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak perlu bayar sepeser pun, dia tidak melakukan apapun. Dia cuma bilang apa tadi? Asal kujama saja jubahnya dan aku akan sembuh. Dan terjadilah demikian. Dia menjama jubah Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Lalu apa yang Tuhan bilang? Ya harus kita semua refleksikan. Ketika orang ini dia mengalami kesembuhan dan ketika bercerita dengan Tuhan, dia bilang apa yang menjadi pengalaman kesembuhan itu. Yesus dia bilang kepada perempuan itu, hai perempuan, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, apa sesuatu yang Tuhan bilang? Sakit apapun, berdoa apapun, kalau berdoa tanpa iman, maka akan menjadi sia-sia. Orang berdoa harus dengan keyakinan. Orang ini dia menjawab jubah Tuhan dengan penuh iman, maka dia mengalami kesembuhan. Demikian juga semua yang kita lakukan di dunia ini kalau tidak percaya, tidak yakin, maka akan menjadi sia-sia. Dokter itu dia akan kasih obat kepada Apri. Nanti Apri sakit, kau minum ini 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1, 100 kali 100 atau berapa kali berapa. Tapi kalau orang yang minum obat itu dia tidak terlalu yakin dengan obat ini, mau minum 5 hari pun tidak akan sembuh. Tapi orang yakin dengan obat yang diberikan dokter itu, maka pasti akan mengalami kesembuhan. Apalagi sebelum minum obat dia berdoa, maka kesembuhan terjadi di sana. Demikian juga dia berdoa tanpa iman yang kuat, maka kesembuhan mujizat tidak akan terjadi di sana. Itulah yang terjadi dengan perempuan yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini. Dan orang yang telah meninggal tadi juga, orang tuanya datang kepada Yesus dan meminta, dan Tuhan mendengarkan cerita orang ini dan menyembuhkan serta membangkitkan orang yang telah meninggal ini. Semua kisah ini kemudian mengajarkan kepada kita semua pada hari ini. Mari kita belajar dari 2 orang ini. Dalam pengalaman sakit, dalam pengalaman kelemahan dan penderitaan, mari kita cari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan yang menghadirkan manusia. Tuhan adalah dokter sejati, Tuhan adalah tabib sejati. Maka minta petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menunjukkan jalan itu. Kalau Tuhan sudah menunjukkan jalan itu, maka keselamatan, kebahagiaan, kesembuhan pasti akan terjadi. Kita berdoa, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita sekalian, supaya dari hari ke hari, orang pertama yang kita tuju dalam kehidupan ini adalah Tuhan. Kita cari Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan menjadi penyembuh. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan yang menyelamatkan kita. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri setelah mendengarkan sabda Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan menciptakan segala sesuatu
agar hidup kita bahagia. Tetapi karena kebahagiaan kita belum sempurna, maka kita harus tetap berdoa. Maka marilah kita sampaikan permohonan kita. Bagi seluruh gereja, semoga Allah Bapa membimbing seluruh gereja agar gerejanya masyarakat benar dengan ikut serta merasakan kebutuhan-kebutuhan dunia dan ambil bagian pula dalam kegembiraan dan harapan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi daerah-daerah miskin, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin daerah-daerah minus agar berhasil mengejar keterbelakangan mereka di bidang ekonomi dan teknik, serta membuat daerahnya sejahtera. Marilah kita mohon. Bagi pemecahan masalah penderitaan, semoga Allah Bapa menerangi para peneliti dan pemikir agar berhasil menemukan dan agar dapat segera menemukan segala sesuatu yang dibutuhkan umat, serta memecahkan masalah-masalah mereka. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Bapa membimbing kita agar perhatian dan upaya kita terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat iman yang kuat kepada umat paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen, agar dalam situasi sakit penyakit, segala macam kegagalan, serta persoalan hidup, tetap berpegang teguh dalam iman yang kuat kepada penyelenggaraan Tuhan, menyerahkan dengan segala kerendahan hati penyelesaiannya kepada kasih Tuhan yang tanpa batas. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kami ingat dan mendoakan secara khusus dalam perayaan ini, bersyukur dan berterima kasih atas hari ulang tahun yang kedua bagi anak terkasih Fidelis Novarial Hans Purwanto atau JJ. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada JJ kesehatan yang baik, umur yang panjang, menjauhkan daripadanya segala macam mara bahaya, menjaga melindunginya dalam setiap perjalanan hidupnya, dan semoga Tuhan juga memberkati kaum keluarga teristimewa kedua orang tuanya. Tuhan, kami serahkan JJ ke dalam tangan kemurahan kasih-Mu, kesehatannya, hari-hari hidupnya, dan masa depannya kepadamu. Kami mohon. Dan semoga Engkau ya Tuhan juga memberkati semua umat-Mu di stasi Sawahan dimanapun mereka berada. Semoga semua umat di stasi ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati, diberikan kesehatan yang baik. Kepada mereka yang sakit, semoga mendapatkan kesembuhan. Kepada mereka yang mengalami masalah, semoga menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Umat di stasi ini, beristimewa anak-anak, semua harapan dan cita-cita mereka semoga tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, semoga menemukan pekerjaan yang layak. Dan semua umat di stasi ini yang telah meninggal dunia, semoga dianugerahkan keselamatan jiwa. Kami mohon. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari puji syukur. Tuhan ambil hidupku dan
Tuhanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan segala kematian di dunia ini berkat Yesus Putra-Mu. Berilah kami kiranya nafas kehidupannya dalam roti dan anggur ini, agar kami dapat hidup bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dari
persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Kita lanjutkan lagu pujian dari puji syukur 430. Tuhan Yesus kau hadir diri dalam lapang nurani, kami yang haus, kami yang lapar, Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami dapat berpegang teguh pada harapan yang ditimbulkan oleh sabda-Mu.
Semoga hidup kami ini ditandai iman yang mantap akan Dikau yang menciptakan kami untuk hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam berkat dalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Budi, para misioner dan para petugas liturgi yang sudah melayani Misa Kudus pada sore hari ini. Pengumuman Paroki Minggu 30 Juni 2024, Pekan Biasa ke-13. Hari-hari Gerejani Rabu 3 Juni, Pesta Santo Thomas. Misa di Gereja Santa Teresa Lisieux Pagelaran pada hari Selasa 25 Juli 2020 tanggal 2 Juli 2024 pukul 17.30 petugas dari Stasi Kerjo. Misa Jumat pertama 5 Juli 2024 di Gereja Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen pukul 5:30 sore. Misa harian Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu di Kapel Santa Maria Pengantara Segala Rahmat pukul 5:30 pagi dibuka untuk umum. Pendaftaran penerimaan Krisma ditutup pada 28 Juli 2024. Bagi yang sudah mengisi formulir pendaftaran bisa segera dikumpulkan di Sekretariat Paroki pada jam kerja. Pembelajaran sebelum penerimaan Krisma dipusatkan di paroki. Kami lanjutkan pengumuman stasi. Kolekte Misa Kudus 23 Juni 2024 sebesar Rp457.000. Kolekte Misa hari Selasa di Gereja Pagelaran sebesar Rp421.000. Gerakan seru pendidikan calon imam sebesar Rp68.000. Misa Kudus yang akan datang hari Minggu 7 Juni 2024, hari Minggu biasa ke-14, Misa Kudus dimulai pukul 8.30. Petugas liturgi sebagai berikut: Lektor 1 Ibu Meli, Lektor 2 Ibu Vivin, Pemasmur Bapak Sarjono, doa umat Ibu Tutu, persembahan Ananda Fani. Sekian pengumuman paroki dan demonstrasi. Kami lanjutkan dengan beberapa acara. Yang pertama yaitu sambutan pertama dari Romo Budi. Salam itu. Sekalian Sambutan lama jadi kayak dulu. Selamat malam diucapkan kepada kita semua. Woi, hari ini banyak sekali. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta pamit karena tugas negara sudah selesai dan harus pulang. Jadi sepanjang 4,5 tahun, 4,5 tahun di tempat ini, berjalan bersama dengan para janda, para duda, anak-anak, dan orang tua, kita bersama-sama selama 4,5 tahun di tempat ini. Maka banyak sekali pengalaman yang telah dilewati, pengalaman suka, pengalaman duka, semua bercampur dan semua telah dilewati dengan baik. Tentu banyak pengalaman yang pasti akan selalu diingat karena berkesan. Karena saya ingat, misalnya begini di belakang. Nah, saya ingat misa pertama yang saya lakukan di sini itu di tanggal 20 Oktober tahun 2019 jam 8:30. Ada catatan di belakang. Nah, jadi 8:30 di tanggal 20 Oktober 2019, dan itu dipenuhi dengan tragedi. Nah, tragedinya waktu itu saya masih ingat sekali, saya bisa di Turen.
Setelah misa di Turen, tapi malam sebelumnya saya sama Frater Somon, sekarang sudah jadi pastor di Batak sana, di Medan sana. Jadi karena saya baru datang, jadi saya minta sama Frater begini, Frater, besok ini saya dapat calon itu misa di stasi Turen dan stasi Sawahan. Saya baru datang dan tidak tahu stasinya apa. Jadi hari Sabtu malam itu saya sama Frater Somon itu kita berdua dengan sepeda motor dari Kepanjen. Kita datang ke Kepanjen, ketemu gereja Turen. Sepanjang jalan itu saya rekam, saya foto. Oh ini. Oh sampai pasar, sampai ini. Oh ketemu gerejanya di sini. Oke, Turen sukses. Setelah itu kita berdua cari stasi Sawahan itu ada di mana. Kita cari stasi Sawahan ada di mana. Cari. Akhirnya ketemu di sini. Saya foto. Tapi supaya meyakinkan, maka Frater Somon dia bilang begini, Romo, begini saja. Kalau sudah masuk di Sawahan itu sekitar 100 meter atau 200 meter sebelum gereja itu ada satu bapak kumis yang dia punya biasa perbaiki televisi. Nah itu berarti sudah dekat gereja itu. Jadi ingatan saya, oh pokoknya bapak kumis yang biasa perbaiki TV. Nah berarti di situ sudah. Oke. Jadilah besok pagi saya sepeda motor saya misa di stasi Turen. Setelah misa di stasi Turen, kemudian ini pokoknya JJ, mana JJ tadi itu? Nah, jadi bapak di Turen itu dia bilang begini, oh setelah ini kan Romo bisa itu di Sawahan toh? Ya, saya bisa di Sawahan. Oke, begini saja Romo. Nanti saya antar Romo daripada Romo tersesat. Oke. Ternyata kita berdua jalan dan tidak melewati jalan yang tadi malam saya sama Frater Somon. Setelah sampai di ujung sana, ternyata bapak itu dia bilang begini, Romo, jalan menuju ke Sawahan dari titik ini, Romo lurus saja, pasti ketemu gereja di situ. Terus saya bilang sama bapak begini, oh, terus bapak tidak ikut? Tidak. Pokoknya saat Romo sampai di sini dan Romo melanjutkan perjalanan. Wah, dan itu membingungkan saya. Bapak itu dia pulang dan saya mencoba, sudah saya jalan saja. Saya sepeda motor sampai sebentar sudah dekat, tapi karena saya merasa jauh dan kebingungan, terus saya tanya di situ, Om, ada satu orang berdiri, Om, gereja Sawahan itu ada di mana? Gereja Katolik Sawahan itu di mana? Sawahan, nggak ada Sawahan di sini. Loh, oh ini sudah tersesat sudah. Jadi pikir saya itu, oh ya Sawahan, berarti saya harus cari sampai di sawah-sawah. Jadi saya cari, kok nggak ketemu gereja? Padahal sudah di situ. Tapi karena di belakang sana masih hutan, saya pikir ini sudah mentok ini. Jadi wah, akhirnya saya pulang. Saya pulang dalam hati yang sudah panas, saya dalam hati gini. Saya pulang ke Turen. Kalau bapak itu dia masih ada, berarti dia dapat bagian dari saya. Saya balapan. Ternyata ketika sampai di sana, bapak itu sudah tidak ada. Dan umat stasi Sidorejo menunggu saya sepanjang sampai 1,5 jam kemudian baru kita misa. Ini pengalaman pertama dan saya datang itu orang semua bikin raut mukanya tuh pahit. Ini baru pertama kali, terus misanya dimulai terlambat 1,5 jam. Nah dengan malu-malu saya merayakan Ekaris itu sambil ya mendoakan bapak terkasih. Oke. Itu pengalaman pertama yang tidak terlupakan. Baru berjalan beberapa saat, pengalaman kedua itu dia muncul lagi. Ketika ponakannya Suster Renata di pastoral, dia poster di pastoral, kemudian ada romo tamu yang datang di situ yang bisa nanti di Sidorejo. Jadi romo itu dia sudah datang dan saya bilang sama Tobinya, Tobi, besok itu kamu antar romo ini ke Sidorejo ya? Bilang, oh ya, tahu jalan, tahu romo. Jadi anak ini dia pastikan bahwa dia sudah tahu jalan menuju ke Sidorejo. Besok pagi hari Minggu, saya masih ngopi, topik ini dia antar romo tamu ini, dan ternyata dia tidak antar ke Sidorejo, dia antar ke Ngerejo. Mungkin bapak ibu pastikan pada waktu itu. Jadi anak ini dia antar ke Ngerejo. Padahal setengah jam mereka sudah berangkat. Karena saya sudah motoran biasa balapan, jadi tunggu 15 menit atau 20 menit baru balapan. Saya keluar balapan sampai di Gerejo. Sampai di Gerejo saya pakai jubah lengkap. Tiba-tiba tuh dia datang dan dengan sangat santai dia bilang begini, dia bertanya begini, loh, Romo kok ada di sini?
saya bilang begini, loh, emang kenapa Topi? Loh, bukannya Romo tugas di gereja? Terus oh anak ini sudah salah sudah. Lalu saya tanya, loh, terus Romo yang itu mana? Ini ada di luar, saya sudah antar dia ke sini. Ini kan stasiun Sidorejo atau hancur sudah. Jadi dia antar Romo itu ke stasiun gereja sana. Jadi dia pikir itu gereja sama Sidorejo itu sama saja, dan dia antar ke sana. Akhirnya sudah pusing 7 keliling. Saya bilang sama anak itu, oh sudah salah. Yang ini gereja. Tidak Romo, ini Sidorejo. Sudah kita melawan berdebat di situ panjang lebar. Akhirnya ke stasiun itu bilang, ini stasiun gereja. Sidorejo itu ada di sebelah sana. Dia baru ingat, oh iya saya keliru. Ya keliru tapi sudah 8:30. Akhirnya saya bilang sama Topi begini, Topi, kalau gitu kamu antar Romonya pergi ke Sidorejo. Tahu jalan tidak? Tahu Romo. Saya bilang, untuk memastikan kau jelaskan jalan menuju ke Sidorejo. Ternyata dia jelaskan waktu keluar dari gereja itu, saya tanya, kamu kiri atau kanan? Dia bilang, kanan Romo. Oh, kau kanan atau kau pergi ke Blitar itu? Ya, karena tidak, maka saya bilang sama Romo tamu itu, sudah, kau bisa saja di sini, nanti saya balapan pergi ke Sidorejo. Dan terjadilah demikian. Bisa 1,5 jam kemudian saya datang dengan malu-malu, padahal itu bukan kesalahan saya, tapi ibu-ibu, janda-janda, duda-duda di depan itu mereka bikin muka tuh pahit sekali dan ngomong-ngomong pada dalam hati begini, loh, ini bukan salah saya, ini kekeliruan saya, tapi ya sudah saya tanggung saja dosa anak itu. Dan dengan malu-malu saya bisa, tapi bisa dalam keadaan rasa malu begitu. Nah itu dua pengalaman pertama yang tidak akan terlupakan, dan pengalaman yang mengharukan dan mungkin tidak akan terlupakan sepanjang hayat adalah itu, bukan Tuhan kasihanilah kami, tapi bukan kudus, tapi Tuhan kasihanilah kami. Jadi Bapak Ibu yang baru datang itu, yang mungkin baru muncul di stasiun ini, jadi pada waktu itu Suster Marcelin dia main ini, keyboard ini. Lalu penyanyi Mazmur itu dia tidak datang. Oh, waktu Pak Stefanus belum ada. Jadi penyanyi Mazmur yang belum datang, jadi ada yang bisik sama suster, itu yang nyanyi Mazmur tidak ada, jadi tolong suster ini sekalian suster main, suster nyanyikan Mazmur tanggapan. Suster Marcelin dia sibuk latihan Mazmur tanggapan. Sekarang waktu zaman COVID jadi kita semua pakai masker. Sekarang misa sudah dimulai dan saya mengatakan, semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Lalu semua menjawab amin. Dan suster dia angkat lagu, deng 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 deng. Suster dan suster Hagar juga mereka menyanyi kudus kudus. Padahal itu bukan kudus, harusnya Tuhan kasihanilah kami. Tapi saya tidak bisa tegur karena saya ketawa. Waktu saya pakai masker, saya ketawa jadi tidak bisa menegur. Jadi lagu itu sudah sampai di tengah-tengah, bahkan sudah mau habis. Tapi akhirnya, daripada berdosa, saya mencoba menenangkan diri. Saya tenangkan diri sampai sudah tenang, kemudian saya lepas maskernya pelan-pelan, lalu kemudian saya teriak begini, woi! Wah, saya teriak, semua di situ ketawa loh. Bukan ketawa tapi bingung, loh, ini apa? Terus saya bilang, woi, bukan kudus tapi Tuhan kasihanilah kami. Bisa jadi kacau balau, saya ketawa, umat juga ketawa, dan sudah kita ketawa bersama-sama. Nah itu pengalaman kecil dan ya, sederhana tapi akhirnya membekas dan tidak pernah terlupakan sepanjang perjalanan. Nah, yang kemudian keempat sama dengan stasiun-stasi lain. Sama dengan stasiun-stasi lain, Turen, Sawahan, Dampit, Kecepuan, 4 ini, termasuk stasiun ini. Ketika pengakuan dosa itu mereka datang di ruang pengakuan dosa. Lalu ada 2 ibu yang sering mengaku dosa dalam bahasa Jawa. Ibu ini ada di belakang sana. Jadi datang mengaku dosa dalam bahasa Jawa dan saya tanya dulu dia mulai dengan yang
situ. Setelah itu, dalam kebingungan, dia tinggal mengatakan begini, sampun Romo. Dia bilang sampun, dan setelah itu saya keringat dari kepala sampai kaki. Karena apa? Nah ini saya tidak mengerti bahasa ini terus. Bagaimana saya mau kasih nasihat sama orang ini, sementara saya sendiri tidak tahu dosanya apa. Saya hanya duduk dan tenang, lalu saya putuskan, ya begini saja. Kalau begitu, saya langsung berkati dia saja. Jadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia bingung, terus saya bilang, sampun. Sampun. Dia tanya, dos ini pelanggarannya apa? Berapa salah Maria? Sudah kau pergi saja, nanti saya tanggung dosa. Saya juga tidak tahu dosa apa. Nasihat juga saya tidak tahu. Jadi saya dalam hati sudah, kau pergi saja. Nanti sebagian dosa umum itu biar saya tanggung. Nah itu. Nah, pada waktu itu akhirnya saya mencoba. Ya memang saya juga salah. Salah karena ya siapa suruh datang ke Jawa tidak mau belajar bahasa Jawa. Jadi akhirnya mulai dari situ belajar sedikit-sedikit supaya minimal tahu sedikit-sedikit pengakuan dosa sampai di mana. Jadi orang masuk dan mengatakan, Romo, saya nyolong, Bapak mencuri. Ya minimal tahu sedikit, oh mencuri. Dari kalian tadi itu sampai kata pun tidak mengerti ya sudah tahu sedikit-sedikit lah. Itu. Ketiga yang membekas dan keempat yang membekas dan tak terlupakan. Tapi itu semua pengalaman-pengalaman yang bagi saya kecil tapi kemudian membekas. Nah, dari stasi ini kemudian saya belajar beberapa hal. Pertama, stasi ini kecil sehingga kalau satu orang tidak ikut misa langsung kita tahu, Bapak itu ada di mana, Ibu itu ada di mana. Karena kecil jadi gampang dihafal. Yang tidak datang langsung, oh iya. Ya, jadi kadang yang tidak datang, kadang itu dapat WA dari saya. Woi, kenapa tidak ikut sembahyang? Woi, hari Minggu ada di mana? Ya, jadi yang dapat WA dari saya. Memang tugas saya begitu, jadi ya supaya datang ke gereja toh. Tapi itu, jadi gampang untuk dihafal. Lalu kemudian yang saya belajar dari stasi ini kita belajar sudah apa adanya saja. Tidak perlu berekspektasi tinggi, menghayal tinggi-tinggi tentang ini dan itu, karena pada akhirnya juga mereka menyanyi fals. Jadi semua nanti menyanyi fals, jadi sudah belajar saja. Yang penting bisa jalan dan selesai. Mengharapkan kor yang bagus, mengharapkan apa itu tidak akan. Pokoknya mereka menyanyi si, semua tidak apa-apa. Yang penting jalan, yang penting berkat penutup dan lagu penutup, selesai. Sudah yang penting kita sudah sampai. Tuhan Allah nanti dia tahu dia kasih nilai sendiri saja 10 ke 8 terserah dia. Penting bisa selesai. Jadi belajar apa adanya saja. Lalu stasi ini kecil dan dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Coba kita lihat stasi ini kecil, semua yang keluar dari gereja ini pasti duduk cerita. Tidak ada orang gosip-gosip orang, tidak ada orang marah-marah orang. Yang ada adalah orang saling bercerita, saling bertukar pikiran, saling bertukar pandangan, dan semua dilakukan dengan guyonan. Bahkan kesalahan yang kita buat pun kita buat dengan guyonan, sehingga yang melakukan kesalahan pun tidak merasa tersakiti. Ya kan kita menertawakan diri kita sendiri sebagai orang stasi, dan itu keren. Sehingga ya stasi ini menjadi contoh bahwa tidak ada orang bertengkar di stasi ini. Ya mungkin di tempat lain ada yang bertengkar, di sini tidak ada yang bertengkar. Semua orang hidup rukun. Tapi itu kita belajar sesuatu dari stasi ini. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang selalu membekas dalam benak saya yang patut saya refleksikan. Stasi ini kecil, tapi ketika diminta sesuatu langsung cari. Coba kita lihat, stasi ini kecil, punya pagar yang keren. Stasi ini kecil, punya gereja yang bagus, parkiran yang bagus, semua itu bagus. Dari mana? Dari umat. Hal mereka kecil. Dan yang mungkin selalu saya berikan contoh bahwa stasi ini hanya berapa orang di sini, tapi dia punya kolekte itu hampir sama dengan stasi-stasi besar. Bahkan dia cuma beda 20.000, 30.000 atau 100.000 dari stasi-stasi besar. Dan itu luar biasa. Ada kemampuan untuk merespon berkat yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berikan banyak berkat kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu juga berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu terjadi. Coba kita lihat daftar kolekte seorang yang cuma berapa orang, tapi kolektenya besar. Nah, itu ungkapan iman bahwa orang memberikan untuk
Tuhan sesuatu yang terbaik dari dalam dirinya. Nah, itu hal yang sangat baik yang didapatkan di tempat ini. Tentu masih banyak hal lain yang saya dapatkan di tempat ini, tapi pada akhirnya semua menjadi kenangan, semua menjadi cerita yang mungkin tidak akan terlupakan. Jadi setiap kali saya melakukan dosa di stasi lain atau di pusat paroki, sebelum masuk ke rumah melakukan, pasti saya ketawa terlebih dahulu karena mengingat pengalaman-pengalaman itu. Tapi terima kasih untuk semuanya ini, semua yang terjadi di sini. Yang paling saya suka dari sini adalah keceriaan orang-orang di tempat ini, sukacita orang-orang di tempat ini. Bahkan tadi saya katakan kesalahan pun tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan karena orang melakukan semuanya dalam suasana kegembiraan, dalam suasana sukacita, dan tidak ada yang tersakiti di situ. Maka disinilah saya mencoba untuk belajar. Semua menjadi cerita dan masih saya kenang sepanjang perjalanan hidup ini. Semakin diteguhkan. Lalu pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua pengalaman-pengalaman itu, dan sebagai manusia pasti banyak salahnya, pasti banyak kelirunya. Dan tapi keliru yang kesalahan yang selalu saya buat atau kelemahan yang selalu saya buat adalah langsung semprot dari atas sini. Jadi kesalahan di situ langsung semprot dari sini. Tidak peduli orang tua, orang muda, anak kecil, langsung hajar dari sini. Kadang saya lihat yang dihajar itu mukanya merah, tapi tidak apa-apa. Waktu ditegur tidak ada tersakiti di sana karena mengatakan apa yang benar dan mengatakan apa adanya dan tidak mendendam di situ. Jadi tidak ada yang terluka di sana. Maka pada kesempatan ini saya minta maaf atas kekurangan, keterbatasan, kelemahan, apalagi karena kita guyonan yang terlalu berlebihan, kata-kata yang sebetulnya sudah jadi meso kita ikut-ikutan maaf karena memang saya bukan orang Jawa dan saya tidak paham arti kata itu, saya ngomong saja apa adanya. Tapi saya pikir Tuhan Allah juga tahu itu bukan dosa karena bukan dari sebuah pengetahuan atau dari kedalam hati, tapi karena ikut-ikutan. Tapi itu, mohon maaf atas semua kelemahan, keterbatasan itu, dan selalu minta doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Siapa tahu pada kesempatan berikut kita bisa bertemu. Minimal prestasi kalau mati saya bisa datang lagi. Gitu. Jadi terima kasih untuk semua pengalaman-pengalaman ini, dan mohon maaf untuk semua kekurangan-kekurangan ini. Dan pada akhirnya hari ini saya rasa puas. Saya rasa puas karena saya sudah keliling semua stasi dan menyampaikan terima kasih dan menyampaikan maaf. Ini stasi yang paling terakhir yang diucapkan pada hari ini, ditutup dengan makan malam. Jadi semua stasi saya coba keliling karena datang memperkenalkan diri dalam gereja, maka pulang juga harus pamit secara baik-baik. Kalau dia cuma lewat agak tidak sopan. Maka hari ini saya susun jadwal karena ada 3 stasi yang belum stasi. Majap Tengah, Dampit, dan di sini. Maka saya bersyukur, ada misa sore. Jadi tadi saya dulu misa dengan kelompok OSM di Majang dan Dampit dan sekaligus pamitan. Nah, terakhir di sini. Dan yang paling penting adalah saya keluar dari gereja stasi ini, saya senang karena saya tidak punya musuh. Tidak ada yang membenci saya dan tidak ada satu orang pun saya benci dari sini, sehingga saya pulang itu dengan rasa bangga, dengan hati yang senang. Nah, sama juga di semua stasi, saya juga merasakan hal yang sama, bahwa datang, diterima dengan sangat baik, dan diperlakukan dengan sangat baik, sehingga tidak ada yang membenci saya pun tidak pernah membenci seseorang pun di tempat ini, sehingga ketika saya keluar dari tempat ini, berjalan keluar dari tempat ini, saya berjalan dengan hati yang sangat-sangat tenang, berjalan dengan hati yang sangat senang, bukan cuma tenang tapi senang karena tidak ada rasa ada sesuatu yang mengganjal di situ. Nah, inilah semua terjadi karena dari umat beriman. Anda semua telah memberikan yang terbaik. Kadang juga umat itu dia protes atau dia kritik, dan saya harus menerima. Saya mengkritik orang, maka saya juga harus menerima kritikan dari orang. Dan semua umat memberikan yang terbaik. Kadang kita datang itu tidak pernah kosong dari tempat ini. Setiap kali pulang misa di stasi ini sama dengan di stasi-stasi lain, sepeda motor itu pasti penuh dengan makanan, pasti penuh dengan pisang, pasti penuh dengan pepaya, penuh dengan
lain-lain sebagainya. Sehingga tadi saya katakan di stasiun-stasiun lain, saya punya sepeda motor itu, dia baret-baret atau coretan-coretan itu bukan saya jatuh, tapi karena pisang-pisang, karena ada telur-telur yang garis-garis sehingga sepeda itu rusak. Dia itu